Tolak RUU TNI, Sivitas Akademika UGM dan UII Yogyakarta gelar aksi di Balairung siang ini. Akibat tolak RUU TNI, rakyat dipolisikan dan dibungkam. Demokrasi sudah tamat. Guys, ada kejadian yang parah loh waktu pembahasan RUU TNI oleh DPR di Hotel Fairmont Jakarta kemarin. Masa ya, aktivis kontras yang tolak keras RUU TNI malah dibungkam dengan cara dilaporkan ke polisi. Kok dia malah diancam penjara gini? Apa masih ada demokrasi di era Prabowo ini? Ketua YLBHI dan anggota koalisi masyarakat sipil yaitu Muhammad Isnur bener-bener kecewa sama kriminalisasi aktivitas kontras akibat tolak RUU TNI. Padahal DPR udah jelas langgar undang-undang karena pembahasan RUU tidak transparan dan gak dikasih tahu ke publik. Terus kalau rakyat minta haknya dengan datang ke hotel buat tahu pembahasan, masa termasuk pelanggaran dan harus dilaporkan ke polisi? Bagi Isnur, ini tuh benar-benar merusak hak asasi manusia dan demokrasi, guys. Pertemuan tadi berjalan dengan hangat, lancar, diskusi dan dialog yang membangun dan ada kesepahaman dari kedua belah pihak. Insya Allah saya pikir ada titik temu. Kami memberikan penjelasan juga sekaligus juga mengakomodir karena dari kemarin sebenarnya ini diskusi-diskusinya juga sudah intens. Demikian. Pasal 39 bahwa TNI dilarang berbisnis, dilarang berpolitik praktis. Juga pasal 47 tadi Pak Anton Soekartono menegaskan kembali harus mengundurkan diri atau pensiun dini untuk jabatan-jabatan sipil yang tidak dikecualikan di dalam undang-undang. Tadi juga ditekankan kembali oleh Pak Dasko dalam akhir pertemuan bahwa kita sama-sama setuju untuk mencegah kembalinya duifungsi militer melalui undang-undang TNI dan tegaknya supremasi sipil. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali. Duifungsi ABRI itu satu doktrin yang menjelaskan bahwa militer ataupun polisi, militer khususnya ya, tidak hanya mengurusi urusan pertahanan, tapi juga terlibat dalam urusan sosial politik. Manifestasi dari hal itu adalah dia bisa duduk di jabatan sipil, baik itu di pusat atau di daerah. Jadi kalau hari ini mereka duduk di jabatan sipil, walaupun itu hanya di pusat, itu duifungsi. Karena dia udah keluar dari sektor pertahanan. Jadi ketika dia keluar dari fungsi itu dipusat. Tadi kan pernyataannya sama dengan Orde Baru. Saya bilang enggak. Saya nggak bilang, kan saya bilang duifungsi. Enggak, tadi pertanyaannya begitu. Saya menjelaskan tentang duifungsi dulu, Bang Doni. Iya enggak. Pertanyaannya yang saya jawab itu adalah apakah kita kembali kayak dulu Orde Baru? Enggak. Nanti saya mau menyimpulkan ke sana. Gitu loh. Jadi saya mau mengarah itu situ dulu, Bang ya. Nah, oleh karena itu ketika mereka masuk ke jabatan sipil, bukan lagi sektor pertahanan, ya itulah duifungsi ABRI. Itu duifungsi ABRI yang pernah hidup pada masa Orde Baru. Seperti itu. Soalnya spektrum skalanya aja nanti menunggu. Itu yang pertama. Yang kedua, duifungsi itu bertahap, Bang, bekerjanya. Tidak langsung tiba-tiba dari pusat sampai daerah. Kapankah duifungsi itu dimulai? Ketika masa Orde Lama, pada masa Bung Karno, memberikan ruang kepada anggota militer aktif duduk di dalam Dewan Nasional. Itu pertama kali. Lalu kemudian diperkuat oleh Soeharto dengan membangun di seluruh wilayah provinsi. Nah, itulah kemudian ditolak. Jadi, apa yang terjadi hari ini adalah baik DPR ataupun pemerintah sedang membuka kotak Pandora secara perlahan duifungsi itu. Nah, kalau ini didiamkan, ini berbahaya. Yang ketiga, kenapa kita bilang duifungsi sudah terjadi? Secara praktek sudah terjadi. Dia keluar dari 10 yang diatur Undang-Undang TNI 34 2004 dan meluas kemanapun. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Ombudsman sudah menyebutkan bahwa memang terjadi perluasan kewenangan TNI dulu di jabatan sipil dan itu pelanggaran Undang-Undang TNI dan itu difungsi. Yang keempat, Bang, duifungsi itu selalu ditopang oleh struktur. Apa strukturnya? Namanya Komando Teritorial. Panglima TNI, Menteri Pertahanan menyebutkan bahwa akan ada perluasan 22 komando teritorial dari 15 yang sudah ada.
Kenapa saya katakan? Karena pada era Orde Baru, ketika doktrin difungsi bekerja, dia membutuhkan topan struktur namanya komando teritorial. Sehingga ketika Undang-Undang TNI 34 2004 terjadi perdebatan, ini harus diganti struktur teritorial, tetapi Angkatan Darat, TNI menganggap ini tetap dibutuhkan. Oke, struktur itu ada, maka muncullah pasal tentang gelar dan postur kekuatan TNI yang menyebutkan struktur itu tetap ada, tapi tidak boleh berpolitik taktis, tidak mengikuti administrasi pemerintahan daerah, dan direstrukturisasi, dibatasi. Kenyataannya sekarang tidak demikian. Menteri Pertahanan menyatakan akan memperluas 22 komando teritorial mengikuti struktur administrasi pemerintahan sipil, juga mengikuti struktur Kapolda. Itu yang kita katakan bahwa struktur teritorial adalah bagian dari struktur bifungsi jika dan kalau jika bangunannya itu dibangun melalui struktur administrasi pemerintahan sipil. Lah kalau ini ceritanya kita akan kembali dalam rezim seperti masa Orde Baru. Karena kaum militer adalah orang yang memegang senjata. Orang yang memegang senjata, orang yang mengendalikan, mendominasi alat-alat kekerasan negara tidak boleh mengendalikan kehidupan sipil lagi. Kenapa? Karena senjata tidak bisa diajak berdebat. Senjata tidak bisa diajak berdialog. Sementara demokrasi, sementara kehidupan ketatanegaraan harus berbasis pada dialog yang rasional. Itu sebabnya kita pada waktu reformasi mau mengembalikan kembali tentara ke barak. Bukan karena kita membenci tentara. Kita mencintai tentara. Tentara yang apa? Tentara yang profesional untuk menjaga pertahanan Indonesia. Untuk memahami alasan kita menolak duifungsi ABRI, kita harus mau belajar sejarah. Reformasi 98 bukan hanya tentang pergantian rezim, tapi koreksi atas dominansi militer yang mematikan demokrasi dan menjerumuskan negara terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu amanat reformasi yang paling jelas adalah mengembalikan militer ke baraknya. Tapi revisi UU TNI hari ini justru membuka kembali jalan bagi otoritarianisme yang pernah kita lawan mati-matian. Masalahnya bukan sekedar kehadiran militer dalam birokrasi, tapi sistem kerja mereka yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Militer bekerja dengan sistem hierarkis, berbasis komando. Dalam perang, oke, ini efektif, tapi dalam birokrasi sipil yang membutuhkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan mekanisme check and balances, pendekatan ini kontraproduktif. Ini yang membuat pemerintahan Orde Baru penuh dengan represi, pembungkaman, dan korup yang gak tersentuh. Nepotisme tumbuh subur dan proyek ekonomi strategis dibagi untuk kroni-kroni tanpa transparansi. Ketika perintah tidak boleh dibantah, kritik terhadap kebijakan justru dianggap sebagai pembangkangan. Oposisi dianggap musuh, bukan jadi bagian dari dinamika demokrasi. Sistem ini bukan hanya melahirkan otoritarianisme, tapi membuka peluang pelanggaran HAM karena rakyat nggak punya mekanisme perlindungan yang memadai. Sejarah telah membuktikan berkali-kali, tragedi 65, Petrus, Talang Sari, 89, Tanjung Priuk, 84, penculikan aktivis 98, bahwa ketika militer mendominasi, mereka lebih mudah menindas rakyatnya sendiri. Karena itulah pemisahan sipil dan militer jadi penting. Ini bukan sekedar formalitas, tapi langkah dasar untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap tunduk pada prinsip demokrasi. Kalau kita membiarkan militer kembali ke ranah sipil, kita bukan hanya mengkhianati amanat reformasi, tapi kita jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya karena kebodohan kita sendiri. Sivitas Akademika yang terdiri dari dosen, pegawai, dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta akan menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang TNI dan difungsi TNI pada Selasa siang, tanggal 18 Maret tahun 2025. Dosen Fakultas Hukum UGM Yogyakarta Herlambang Wiratraman mengatakan, aksi menolak difungsi TNI dan RUU TNI ini akan digelar di Balairum UGM pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Seruan aksi dari pelbagai poster juga meminta peserta berpakaian serba hitam. Aksi akan dihadiri dosen dan mahasiswa UGM ditambah ada solidaritas dari Universitas Islam Indonesia (UII) yang pula hadir. Aksi akan diisi pembacaan petisi di akhir, kata Herlambang kepada Tempo, tanggal 18 Maret tahun 2025. Aksi yang rencananya berlangsung selama 1 jam ini juga akan diisi mimbar bebas. Herlambang mengatakan, sebagian dosen meliburkan kelas mereka agar mahasiswa bisa bergabung. Namun, ia mengatakan memang tidak banyak kelas siang selama Ramadan. Aksi UGM ini muncul sebagai reaksi keras publik memprotes pembahasan revisi UU TNI yang dikhawatirkan mengembalikan difungsi TNI.
Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disinyalir menambah jabatan sipil yang bisa diduduki prajurit aktif dari 10 menjadi 15. Penolakan telah digaungkan 192 organisasi masyarakat sipil dan 179 individu lewat petisi pada Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025. Mereka menilai agenda Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional. Petisi ini dibagikan di ceng.org sejak Ahad, tanggal 16 Maret tahun 2025. Tokoh yang mewakili pembacaan petisi antara lain Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Dimas Bagus Arya, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Muhammad Isnur, anak Wakil Presiden Muhammad Hatta, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistiowati Irianto, penggerak aksi Kamisan Maria Katarina Sumarsih, Cendekiawan Muhammadiyah Sukidi Mulyadi, pegiat HAM Smita Noto Susanto, dan sejumlah tokoh lain dari koalisi masyarakat sipil. Sulistiowati mengatakan pemerintah telah menyampaikan daftar inventarisasi masalah DIN revisi UU TNI kepada DPR pada tanggal 11 Maret tahun 2025. Namun, DIN itu bermasalah karena terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme atau difungsi TNI. Kami menilai agenda revisi UU TNI tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang profesional. Justru akan melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil, kata Sulistiowati saat membacakan petisi di kantor YLBHI di Jakarta Pusat, kemarin. Anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan menghormati segala bentuk sikap dan aspirasi kelompok masyarakat sipil terkait pembahasan revisi UU TNI. Soal petisi, saya pikir ini sebuah proses demokrasi, masukan-masukan, dan sebagainya. Kami menghormati itu, kata Hasanuddin di Komplek Parlemen Senayan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025. Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku memahami munculnya gerakan penolakan revisi UU TNI ini. Namun, ia meminta agar masyarakat lebih jeli dalam menjaring dan mencerna informasi yang beredar di media sosial. Penolakan di media sosial itu substansi dan masalah dari pasal yang ada tidak sesuai dengan yang dibahas, kata Dasko dalam konferensi pers di Komplek Parlemen Senayan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025.